Selamat sore, selamat datang di webinar bersama dengan Natur Forex. Topik yang akan dibawakan pada webinar kali ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Forex. Dalam bahasa lain, pengetahuan basic tentang apa itu trading Forex bagi Anda para pemula khususnya, ataupun bagi Anda semua yang sangat ingin tahu tentang Forex itu apa. Dengan topik Forex 101 yang akan dibawakan oleh Saudara Eka Martanugrah, kita akan belajar sama-sama, kita akan bahas sama-sama apa yang perlu kita siapkan sebagai seorang pemula ketika kita akan melakukan transaksi di Forex margin trading ini. Kemudian hal apa saja yang perlu kita tahu dan di mana sebaiknya kita melakukan transaksi serta menggunakan fasilitas broker mana yang tepat agar kita bisa melakukan transaksi dengan baik. Sekilas mengenai pembicara yang akan bawakan materi webinar pada kali ini. Beliau lahir di Bogor 20 Maret 1978 dan memulai karirnya di dunia Forex ini tahun 2005 sebagai seorang marketing. Dan posisi terakhirnya sebagai seorang business manager di tahun 2009 pada salah satu perusahaan future terbesar di Indonesia. Dan sejak tahun 2010, beliau lebih aktif sebagai independen dan juga profesional trader, baik di broker lokal maupun broker luar negeri. Lalu partner yang bisa kita ajak bekerja sama nih ketika kita akan melakukan transaksi, broker yang tepat, yang bisa mewujudkan keinginan kita untuk mengelola dana kita dengan baik, salah satunya adalah Natur Forex. Broker asal Jepang ini memiliki pelayanan lokal dengan fasilitas-fasilitas yang sangat-sangat baik. Di antaranya dengan kemudahan bertransaksi forex, binary option, ataupun social trading dalam satu account. Lalu menyediakan juga transfer bank lokal dengan nilai tukar tetap 1 dolarnya 10.000. Natur Forex juga menyediakan customer support berbahasa Indonesia, memudahkan Anda untuk mengetahui, untuk bertanya berbagai hal yang akan mungkin diperlukan nanti ketika kita akan melakukan transaksi. Lalu Natur Forex juga menjamin bahwa Natur Forex bebas dari broker dealing desk. Artinya tidak ada kecurangan-kecurangan ketika transaksi, serta memberikan akses menyeluruh ke dalam platform MetaTrader 4. Lalu memberikan kondisi trading terbaik dengan minimum deposit $20 dan leverage yang sangat tinggi 1:1000 serta bebas biaya swap. Nah, itu sekilas mengenai Natur Forex dan juga pembicara kita. Kita akan lanjut membahas tentang seluk-beluk mengenai Forex atau Foreign Exchange. Dikenal sebagai transaksi jual beli atau pertukaran nilai mata uang asing. Biasanya kalau secara umum kita banyak melihat bahwa orang itu melakukan jual beli dolar terhadap rupiah. Biasanya kita melihat di bank-bank itu atau di money changer itu ada nilai tukar beli dan jual. Nah, itu yang dilakukan secara fisik. Sedangkan yang kita lakukan saat ini tidak secara fisiknya langsung. Kita bertransaksi online dengan menggunakan sistem jaminan. Nah, Forex margin trading itu sebetulnya produk dagang dari perbankan yang dilakukan oleh masyarakat umum juga saat ini. Namun, seperti yang tadi saya utarakan, kita bertransaksinya tidak secara langsung, cash and carry, tidak. Tapi kita melakukan sistem jaminan atau sistem margin. Mungkin analoginya seperti ini. Kalau misal Anda pernah menonton film James Bond, pasti rata-rata di setiap film itu James Bond sering main judi ya. Dia datang ke tempat judi, ke kasino, lalu dia datang menukarkan uang cashnya di kasir, ditukar dengan chip, dan dia melakukan transaksi di meja judi itu menggunakan chip. Nah, sebetulnya chip yang dia pakai itu adalah mewakili dari konversi atau satuan nilai tukar. Contoh misalnya, dia membawa 10.000 US dollar. Dia tukarkan mendapat 10 chip. Berarti masing-masing chip itu nilainya $1.000 kan. Nah,
Dengan chip itu dia bisa bertransaksi atau bisa mulai berjudi di kasino. Berapa banyaknya terserah. Selama dananya cukup, selama chipnya cukup, dia bisa melakukan taruhan di meja itu baik 1, 2, 3, bahkan 10 sekaligus. Nah, konsep sederhananya seperti itu. Jadi kita bertransaksi itu menyimpan sebagian dana atau menyimpan dana kita yang akan dikonversi ke dalam nilai tukar. Jadi kita tidak bertransaksi menggunakan fisiknya. Itu disebut dengan forex margin trading. Nah, margin atau jaminan itu merupakan modal dasar yang diperlukan pada saat kita akan melakukan transaksi, baik itu transaksi kontrak beli atau kontrak jual. Nah, satuan transaksi yang berlaku atau volume transaksinya itu dikenal dengan istilah lot. Jadi nanti kita beli 1 lot, 2 lot, 0,1 lot, 0,2 lot, demikian seterusnya. Volume transaksi itu dikenal dengan nama lot. Yang namanya market itu ada pelaku di dalam situ yang buat harga bergerak naik dan turun. Contoh misalnya, ternyata di dunia ini hanya ada 10 jam tangan dan peminatnya hampir 100 orang. Jam tangan tersebut dikeluarkan dan dilelang. Ketika jam tangan tersebut dikeluarkan dengan harga awal Rp1.000, hanya ada 10 dan peminat 100, kira-kira di pasaran harganya akan naik ya? Hukum ekonomi muncul, supply dan demand. Ketika supply-nya terbatas dan demand-nya besar, maka harganya akan melonjak. Kondisi yang terjadi di market tersebut itu yang membuat harga bergerak naik dan turun. Nah, orang-orang yang terlibat atau para pelaku pasar yang terlibat di dalamnya itu juga yang akan membuat harga bergerak naik dan turun di market. Ada beberapa kategori kelompok yang bisa membuat harga itu bergerak naik dan turun. Yang pertama, yang dihitung secara perseorangan, biasanya dikenal dengan spekulan. Skupnya kecil, tidak terlalu besar, dan jarang sekali membuat market bergejolak. Yang kedua, sifatnya kelompok atau dikenal dengan pengelola dana masyarakat atau fund manager. Nah, skupnya lumayan besar. Ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa menggerakkan pasar karena kapital yang dikelola oleh mereka sangat besar. Yang ketiga adalah bank ekspor impor atau dunia perbankan, tapi yang paling dominan adalah bank sentral negara. Mengapa bank sentral negara ikut berperan? Perlu kita sadari bersama bahwa yang namanya foreign exchange atau mata uang itu akan mempengaruhi kebijakan suatu negara karena sangat berhubungan erat dengan stabilitas ekonomi negara. Karena itu di setiap negara pasti bank sentralnya akan ikut berperan menjaga kestabilan ekonomi negara. Mungkin pernah kita dengar atau kita ingat ke belakang tahun 98 kalau saya tidak salah. Saat itu nilai tukar rupiah melemah. 1 dolar hampir mencapai 15-16 ribu kalau saya nggak salah waktu itu. Lalu tidak lama dari situ, kurang lebih beberapa bulan, nilai mata uang rupiah melonjak, menguat. Sehingga nilai tukarnya menjadi 1 dolar setara dengan 8.000, 9.000. Hampir 10.000 saat itu. Logikanya, dengan perubahan yang sangat-sangat drastis, harusnya ekonomi Indonesia menguat. Tapi pada saat itu kenyataannya tidak ada seorang pun yang berani berkata bahwa ekonomi Indonesia menguat. Lalu apa yang menyebabkan mata uang rupiahnya menguat kalau ekonomi negaranya tidak bisa dikategorikan menguat? Ya, di situ peran Bank Sentral atau BI yang berperan. Nah, di sini Bank Sentral selalu berusaha untuk menjaga kestabilan ekonomi negaranya. Maka dari itu, transaksi forex itu sebetulnya dipengaruhi juga oleh Bank Sentral negara. Ibaratnya, kalaupun turun nggak akan jauh-jauh banget, kalaupun naik juga nggak akan terlalu jauh-jauh banget. Akan kembali ke kestabilan. Dan untuk informasi, berdasarkan survei dan riset pada tahun 2008 oleh Bank of International Settlement di Skotlandia,
Mereka mengungkapkan bahwa transaksi yang terjadi di pasar uang atau forex itu rata-rata mencapai 5 triliun dolar per hari. Nilai yang fantastis, bukan? Ya, sangat-sangat fantastis. Karena apa? Ya, negara ikut berperan juga. Itu menyebabkan perputaran uangnya sangat bergerak cepat. Nah, ada beberapa bank sentral yang sangat berpengaruh ketika dia memberikan kebijakannya. Seperti The Fed dari Amerika, ECB dari Eropa, BOE dari Inggris, RBA dari Australia, BOJ-nya Jepang, serta SNB Swiss. Sebagai pelaku, kadang kita juga harus melihat informasi-informasi ataupun berita-berita yang berkaitan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Lalu apa yang menyebabkan forex bisa dikategorikan sebagai salah satu produk investasi, ya, kalau saya boleh katakan salah satu produk yang bisa mengolah investasi Anda? Apa saja keunggulannya atau apa keunggulannya? Ada beberapa keunggulan yang bisa kita lihat. Yang pertama, kita bisa memulai dengan modal relatif kecil, lalu perputaran yang sangat cepat dari investasi tersebut. Transaksi yang dilakukan itu dua arah, jadi kontrak beli dan kontrak jual bisa kita lakukan, dan kita sebagai sebagai pelaku bisa bertindak sebagai pembeli, dan juga kita bisa bertindak sebagai penjual di saat yang bersamaan. Rahasia terjamin dan sangat efisien. 5 kali 24 jam kita bisa melakukan transaksi di 4 market dunia yang berbeda. Kemudian ada fasilitas lain, yaitu kemudahan untuk likuiditas. Jadi kita bisa withdraw dengan mudah, dan Natur Forex menyediakan layanan itu. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang perlu kita sikapi sama-sama. Coba mungkin Anda bisa perhatikan. Apakah Anda merupakan orang yang selalu memiliki rasa percaya diri? Dalam artian bahwa ya Anda optimis dalam melangkah, tidak mempunyai sikap ketergantungan pada orang lain, yakin dengan kemampuan dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul. Lalu, apakah Anda memiliki daya kreativitas tinggi? Dalam artian memiliki kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru, kemudian mempunyai keberanian mengambil resiko. Artinya Anda mampu mengambil keputusan dengan cepat dalam mengantisipasi adanya resiko. Atau Anda tipikal orang yang berorientasi pada tugas dan hasil, yang artinya Anda memiliki ketekunan, ketabahan, bekerja keras untuk mencapai menjadi target dan tujuan tanpa kenal menyerah. Atau Anda memiliki inisiatif yang tinggi, dalam artian selalu ingin mencari dan memulai sesuatu tanpa menunggu perintah orang lain. Atau memiliki sifat kepemimpinan, artinya mampu mengendalikan diri sendiri. Coba kita simak sama-sama. Apakah dari Anda semua memiliki sifat-sifat seperti yang tercantum di atas ini? Jika Anda mengatakan, ya, saya memiliki sifat-sifat itu, maka ya, trading forex tepat buat Anda, dan Anda dapat melakukan bisnis ini. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda memulainya, bagaimana Anda melakukan transaksi, bagaimana Anda mengelola investasi Anda, mengelola dana Anda di dalam dunia trading mata uang atau forex market trading ini. Ada 3 hal penting yang perlu Anda sikapi. Yang pertama, mempersiapkan mental Anda. Setiap orang yang akan sukses atau ingin sukses itu harus memiliki mental yang siap sedia, baik itu siap untung ataupun siap untuk rugi. Karena konsep jual beli itu hanya ada 2. Kalau tidak untung, ya rugi. Dan itu berlaku umum. Nah, jika Anda siap menerima kondisi tersebut, mental Anda siap untuk menerima kondisi untung dan rugi, berarti Anda bisa untuk melakukan pengelolaan investasi dana Anda di forex trading. Yang kedua,
Otomatis Anda harus mempersiapkan modal. Karena tanpa modal ya kita tidak bisa melakukan apapun. Yang namanya bisnis kan pasti ada modal ya. Lalu yang ketiga, suka tidak suka, mau tidak mau, Anda harus belajar. Dan Anda harus mengenali bisnis ini lebih jauh. Karena dengan belajar, kita akan lebih tahu apa yang akan kita lakukan. Ibaratnya kalau orang dagang, dia tahu nih momen kapan beli, momen kapan jual. Sama seperti yang dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering melihat ketika menghadapi bulan puasa. Mendekati lebaran, rata-rata warung-warung, toko-toko itu berani stok sembako. Karena mereka punya keyakinan bahwa harga akan naik menjelang lebaran. Walaupun tidak bisa dipastikan seperti itu, tapi rata-rata itu terjadi. Berarti kan si pedagang-pedagang ini sudah mengetahui momen-momen tertentu di mana dia bisa menarik keuntungan besar. Sama hal seperti itu, kita juga mau belajar, mau mempelajari sehingga kita lebih paham, lebih mengerti lagi ketika kita melakukan transaksi, kapan kita beli, kapan kita jual. Intinya, kita mengetahui potensi resiko dan potensi untung. Ada tips sederhana untuk Anda melakukan transaksi. Apa itu? Ya, tips sederhana yang sangat mendasar adalah bahwa setiap transaksi itu terjadi ketika ada pembeli dan ada penjual. Seperti tadi saya utarakan di awal bahwa kita bisa bertindak sebagai pembeli ataupun penjual. Karena di sini kita melakukan posisi yang bebas. Ketika kita melakukan transaksi, kita bisa bertindak sebagai buyer atau sebagai seller. Intinya, ketika harga naik atau market bergerak naik atau dikenal dengan bullish market, kita bisa bertindak sebagai buyer. Beli dulu, baru jual. Konsepnya mudah. Lalu ketika terjadi bearish market, kita bisa bertindak sebagai penjual, sebagai seller. Jual dulu, baru beli. Itu yang disebut dengan kondisi market dua arah. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui market akan naik atau akan turun? Lalu dengan mengetahui itu kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu pertanyaan mendasar. Kita bisa menganalisa market itu dengan dua cara yang sangat-sangat dasar. Yang pertama adalah dengan analisa fundamental atau yang dikenal dengan menganalisa berita. Jadi kita mengamati berita-berita yang berkaitan dengan data-data politik, data-data ekonomi, apapun yang terjadi di negara-negara yang mata uangnya akan kita transaksikan. Misalnya kalau misalnya kita bertransaksi mata uang pound sterling terhadap US dollar, otomatis kita harus memperhatikan juga berita-berita yang bersangkutan dengan politik dan juga ekonomi negara Inggris dan juga Amerika. Ketika ada inflasi, suku bunga, atau perkembangan ekonomi, kita perhatikan itu, dan itu bisa kita jadikan sebagai acuan atau patokan untuk mulai transaksi kita sebagai pembeli atau penjual. Yang kedua, analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini kita lebih mengarah ke hitungan statistik. Dalam metode 4 itu ada tampilan grafik. Nah, dari tampilan grafik itu yang merupakan rekaman harga yang sudah terjadi, kita bisa menganalisa dan kita juga bisa menggunakan alat bantu berupa indikator yang kita bisa pelajari sama-sama untuk memudahkan kita mencari informasi yang akurat sehingga kita bisa memprediksi kira-kira pergerakan ke depan harga ini akan mengarah naik atau mengarah turun. Nah, dengan menganalisa dengan tampilan grafik tersebut itu sangat membantu kita untuk bisa mengambil keputusan tepatnya kapan kita beli dan kapan kita jual. Ini harga cenderung naik atau harga cenderung turun. Dengan menggunakan dua analisa inilah secara sederhana kita dapat meraih profit dan meminimalkan risiko ketika kita bertransaksi di forex margin trading. Ingat, setiap transaksi yang akan kita lakukan, terlebih dahulu kita harus memikirkan, jika saya melakukan transaksi A, risiko saya di mana?
target profit saya di mana. Jadi pahami bahwa ketika Anda memulai transaksi, Anda sudah siap dengan yang namanya risiko dan juga siap dengan yang namanya profit. Ketika kita memiliki mental itu, maka kita akan bisa menjadi seorang trader yang baik, yang bisa memaksimalkan potensi menggunakan analisa-analisa yang ada, baik itu fundamental maupun teknikal. Itu kilasan sederhana tentang forex margin trading. Dan itu juga sedikit tips sederhana bagaimana kita bisa memulai transaksi dengan mudah. Ingat, saudara, bahwa uang itu hanya efek samping dari keterampilan kita miliki. Dengan kata lain, suka tidak suka, mau tidak mau, ketika Anda ingin maju, ketika Anda ingin berhasil dalam dunia forex trading ini, Anda harus belajar. Sehingga Anda tahu dan paham seperti apa transaksi jual beli, seperti apa pergerakan mata uang, seperti apa tren harga naik dan tren harga turun, dan kapan Anda bisa melakukan atau mencari momen-momen untuk entry market melakukan transaksi. Itu adalah syarat mutlak seorang yang ingin maju dan sukses. Terima kasih atas kehadiran Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan dan juga untuk mau belajar. Saya yakin percaya bahwa ketika Anda tertarik untuk belajar ataupun Anda mau untuk menggali lebih dalam lagi, maka forex trading bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif buat Anda sekalian bisa mengelola investasi Anda untuk menghasilkan hal yang lebih. Jika ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan, kami buka kesempatan untuk tanya jawab. Dan selain itu juga, jika Anda ingin belajar, mengetahui, Anda bisa menghubungi nomor-nomor dan juga email yang tertera di layar Anda. Kami dari pihak Natur Forex akan dengan senang hati untuk membantu, mensupport, mengarahkan agar Anda bisa berhasil dalam dunia trading forex ini. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua.